Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Rospeli Retno Sri Amanda Hutasoid dari kelas reguler A Stambu 2021, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. Video kali ini kita akan membahas pembelajaran tema 8 tentang peristiwa alam. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian peristiwa alam. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam peristiwa alam. Yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa alam dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu peristiwa alam? Nah, peristiwa alam merupakan peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam. Peristiwa alam juga disebut dengan bencana alam. Peristiwa alam dibagi menjadi dua. Sifatnya ada yang merugikan dan ada yang tidak merugikan atau tidak membahayakan. Disebut bencana alam gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi. Gempa bumi dapat diakibatkan oleh tumpukan antar lempeng bumi, patahan aktif, runtuhan batuan, atau aktivitas gunung api. Nah, dapat kita lihat di dalam gambar tersebut banyak kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi. Misalnya, hancurnya bangunan, rumah, fasilitas jalan, bahkan ada korban jiwa yang meninggal dunia. Lalu yang kedua, ada peristiwa kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan hutan, semak, dan lain-lain. Penyebab kebakaran hutan bisa jadi disebabkan oleh kemarau yang panjang. Suhu yang panas akan mulai membakar ranting atau dedaunan kering yang kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Dan yang paling sering juga kebakaran hutan disebabkan oleh ulah tangan manusia yang membakar dengan sengaja untuk keperluan atau kebutuhan pribadinya. Misalnya untuk membangun lahan baru dan untuk membangun perumahan baru. Nah, peristiwa yang ketiga adalah peristiwa banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Betul kan teman-teman? Terutama di Jakarta. Ya, banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir ini dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Penyebab terjadinya dari dataran tinggi. Yang ketiga, yang paling sering terjadi dan paling sering tidak disadari adalah membuang sampah sembarangan dan juga limbah yang dari industri dibuang ke sungai secara sembarangan. Peristiwa tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau juga campuran keduanya yang keluar dari lereng bumi akibat kestabilan tanah yang terganggu dan yang diakibatkan oleh hujan deras. Dapat kita lihat di dalam gambar tersebut terjadinya tanah longsor. Penyebab tanah longsor adalah kurangnya pepohonan yang menyerap
jadi tanah menjadi mudah hancur dan keseimbangannya pun tidak terjaga. Nah, dampak tanah longsor juga dapat kita lihat dalam gambar. Tanah longsor mengakibatkan rumah-rumah masyarakat di daerah tinggi kehilangan tempat tinggal dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa, dan juga memutus jalur transportasi dan juga memutus perekonomian di daerah yang terjadi tanah longsor. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air dari bawah laut. Tsunami terjadi karena pergeseran tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Nah, dampak dari tsunami dapat kita lihat di dalam gambar tersebut, bahwa tsunami menimbulkan kerusakan ekosistem laut, rumah penduduk rusak, sarana prasarana menjadi sulit, kehilangan harta benda, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan anggota keluarga, serta menimbulkan korban jiwa yang banyak. Peristiwa alam. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.